Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang eksplorasi data ya. Apa sih tujuan eksplorasi data? Nah, eksplorasi data itu tujuannya yaitu untuk memahami data atau mendapatkan gambaran utuh atau gambaran keseluruhan tentang data ya. Jadi misalkan ya Anda misalnya ingin mengambil data tinggi badan mahasiswa UNED. Mahasiswa UNED jumlahnya 30.000. Nah, diukur satu persatu tinggi badannya. Anda menerima print out dari hasilnya. Ada 30.000 data tinggi badan. Angka semua. Itu mungkin ambil berapa puluh halaman atau berapa puluh lembar kertas. Ya kan? 160, 171, 185, 155. Nah, kalau membaca angka secara individual, satu persatu, itu kan orang bingung. Ya, orang bingung. Nah, tapi kalau misalnya ada orang yang memberi penjelasan, ini Pak, rata-rata tinggi badan mahasiswa UNED adalah 170. Nah, dengan satu angka saja, dia langsung bisa mendapatkan gambaran tinggi badan mahasiswa UNED secara keseluruhan. Ya, hanya dengan satu angka saja. Nah, itulah tujuan dari eksplorasi data ya. Jadi kita memahami karakter data atau mendapatkan gambaran umum data ya, sehingga kita bisa melakukan analisa dengan lebih baik ya. Karena dataset yang digunakan di data analitik atau di data mining, nah itu biasanya hanya angka-angka mentah atau angka-angka mati ya. Analis itu harus memahami dulu datanya, memahami dulu. Jadi di video kali ini kita mempelajari tentang eksplorasi data ya. Jadi tujuan dari eksplorasi data ialah memahami data atau mendapatkan gambaran umum tentang data. Ya ingat, datanya kebanyakan adalah data mentah, angka-angka. Mungkin ada ribuan baris, puluhan ribu baris. Nah, kalau manusia membaca satu persatu kan sulit. Ya. Jadi harus ada cara untuk menyederhanakan sehingga kita sebagai analis itu bisa punya gambaran umum atau kesimpulan tentang datanya. Nah, ada 3 teknik yang kita pelajari untuk melakukan eksplorasi ya atau memahami data. Yang pertama statistik ya, kemudian visualisasi. Kalau statistik Anda mungkin sudah paham ya, mungkin mean, kemudian standar deviasi, dan lain-lain. Kemudian kalau visualisasi mungkin seperti diagram, box plot, ya, kemudian Chernoff base. Jadi data itu diwujudkan atau dirupakan dalam lambang-lambang tertentu yang kita punya paham maksudnya. Misalnya Chernoff base ya, data dilambangkan dalam wajah manusia. Nah, itu salah satu teknik visualisasi yang menarik ya. Nanti akan kita lihat di Chernoff base itu yang datanya sejenis, biasanya itu ekspresi wajahnya mirip-mirip. Kemudian yang ketiga, teknik yang kita gunakan adalah OLAP atau Online Analytical Processing. Nah, kita memasuki bagian pertama dari teknik untuk memahami data ya. Yang pertama menggunakan statistik ya. Jadi kita memahami data menggunakan statistik. Nah, untuk statistik yang kita gunakan itu ada 2 metrik ya. Yang pertama ukuran pemusatan, kemudian ukuran penyebaran. Ya. Ukuran pemusatan itu mencari satu nilai yang bisa mewakili keseluruhan
data. Ya. Terus ukuran penyebaran itu memeriksa apakah datanya seragam atau bervariasi. Nah, ini ukuran pemusatan pertama yang kita pelajari yaitu modus ya. Modus itu apa nilai yang paling sering muncul ya. Untuk modus itu seringnya digunakan untuk data yang bersifat kategori ya. Contoh misalnya kita ingin mengumpulkan data misalnya tinggi badan mahasiswa UNED. Nah, tinggi badan tersebut dinyatakan secara kategori misalnya pendek, sedang, tinggi. Nah, mahasiswa UNED ada sekitar mungkin 30.000. Jadi kita akan mendapatkan 30.000 data yang isinya pendek-pendek, sedang, tinggi, sedang pendek, tinggi, sedang pendek. Seperti itu ya. Nah, kalau Anda misalnya memiliki 30.000 data seperti itu kan bingung ya. Nah, karena itu kita ambil satu data yang bisa mewakili keseluruhan mahasiswa UNED. Ya. Apa itu? Nah, untuk kasus kita bisa menggunakan modus nilai yang paling sering muncul. Ya. Jadi misalnya yang paling sering muncul adalah sedang. Nah, maka sedang tersebut mewakili keseluruhan mahasiswa UNED. Ya. Sehingga dengan menggunakan modus atau dengan melihat nilai modus, kita punya gambaran, oh ternyata kebanyakan mahasiswa UNED itu berat badannya sedang. Seperti itu. Kemudian ukuran pemusatan kedua itu persentil ya. Persentil. Misal persentil itu artinya ada urutan ke n% jika data diurut dari kecil ke besar. Ya. Nah, misalnya kita punya data tinggi badan lagi mahasiswa UNED, tetapi dalam satuan senti. Kalau yang contoh sebelumnya dalam nilai kualitatif tinggi, sedang, kemudian rendah. Kalau sekarang langsung tinggi badannya dalam senti. Misalnya kita ingin mendapatkan persentil ke 50. Nah, persentil itu bagaimana caranya untuk mencari? Yang pertama data diurutkan ya. Diurutkan dari kecil ke besar. Ya, dari kecil ke besar. Jadi data tinggi badan 30.000 mahasiswa tersebut kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian yang kita anggap sebagai persentil ke-50 itu data urutan keberapa? Nah, kita langsung aja mencari urutannya. Persentil ke-50 artinya 50% dikalikan jumlah data, misalnya 30.000. 50% dari 30.000 adalah 15.000. Sehingga dari data yang telah diurutkan tadi, kita lihat nilai data yang ke-15.000. Ya. Nah, data yang ke-15.000 tersebut itu merupakan data yang mewakili keseluruhan data yang lain. Jadi kita tidak perlu melihat satu persatu angkanya ya. 150, 155, 155,75. Enggak perlu. Kita ambil satu data saja, yaitu data urutan ke-15.000, misalnya yang ke-15.000 itu 170. Nah, itulah satu data mewakili keseluruhan yang lain. Sehingga kita langsung punya gambaran ya. Oh, persentil ke-50 dari tinggi badan mahasiswa UNED adalah 170.